Pegang tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini akan berdialog untuk untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan model Tirta, di mana ada 3 kasus yang akan diselesaikan. Di mana kasus pertama yang bertindak sebagai coach itu Ibu Fitriatus, sebagai coachi Ibu Windriana, dan sebagai pengamat saya sendiri Ida Fitriani. Silahkan Ibu Fitriatus untuk memulai diskusinya. Oke, terima kasih Bu Ida. Kasus yang pertama adalah seorang guru sangat memahami berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun tampaknya Rina masih belum percaya diri, dan bagaimana cara Anda menanggapinya? Berikut dialog yang akan kami laksanakan. Assalamualaikum Rina, apa kabarmu hari ini? Salam Bu. Kabar saya baik, Bu. Oke. Bagaimana pelaksanaan ujianmu pada Nah, tapi bagaimana ya, Bu? Saya suka merasa malu, Rina merasa malu tampil di depan umum. Apalagi bila harus tampil di depan orang nomor 1 Kabupaten Logan Ilir. Rina, Bu, kadang merasa grogi, tangan Rina dingin, terus badan agak gemetar, Bu. Suara Rina agak fales. Wah, bagaimana, gitu ya ceritanya, Bu? Ya? Iya. Ya. Rina pernah nonton film bahasa Inggris? Pernah, Bu. Malah sering Rina menonton film bahasa Inggris tersebut. Terus bagaimana Rina mengikuti alur cerita tersebut kalau lagi nonton? Rina terkadang ikut larut dalam dialog ceritanya, Bu. Kadang terbawa ke dalam kalbu Rina untuk memahami alur ceritanya. Terkadang Rina ikut merasakan apa yang di dalam dialog tersebut. Wah, menarik sekali itu, Rin. Bisa merespon dialog dengan baik, kemudian Rina juga bisa fokus dan berkonsentrasi, berarti Rina juga bisa mengungkapkan isi cerita film tersebut kepada orang lain. Iya kan, Rin? Iya, Bu. Rina bisa bercerita seperti itu. Oke, Nak Rina, mungkin dengan kamu bisa memahami teks dari bahasa Inggris tersebut, kamu bisa dong memulai latihan berpidato dengan berbagi cerita terlebih dahulu kepada Ibu dengan bahasa Inggris. Boleh nanti berceritanya dengan Ibu. Oke, Bu. Besok saya akan mencoba untuk berpidato dengan cara yang seperti Ibu terapkan di dalam pidato bahasa Inggris ini, Bu. Oke, keesok harinya Rina langsung bercerita kepada gurunya. Baiklah Rina, Ibu akan mendengarkan dengan senang hati. Alhamdulillah, bagus sekali isi cerita itu, Rin. Ibu terharu mendengar cara berbahasa Inggrismu. Dan kamu begitu menguasai cerita dan bahasanya. Oke, intonasinya bagus, kemudian cara kamu membahasakan juga bagus. Kalau begitu, Rina berarti mau dong ikut tampil dalam kegiatan lomba dalam bahasa Inggris yang kemarin Ibu tawarkan. Gimana, Rin? Mau nggak? Alhamdulillah, Bu. Rina mau mencoba aksi berpidato seperti yang Ibu katakan tadi. Saya akan melalui menceritakan semangat saya, Bu. Oke, kalau begitu, nanti Rina, langkah apa yang akan kamu lakukan kalau nanti kita ikut lomba tersebut?
Yang pertama, Rina akan mengkonsep pidato seperti yang telah ditentukan juknis oleh panitia lomba tersebut. Terus Rina akan koreksi hasil dari pidato bahan yang sudah Rina buat kepada guru bahasa Inggris yang ada di sekolah Rina. Kemudian Rina akan berlatih pidato seperti yang Ibu sarankan. Insya Allah, bagus sekali langkah-langkahmu. Insya Allah, Ibu siap menjadi pendengarmu ya, Rin. Semoga dalam lomba ini menjadikan dirimu semakin berani dan dapat memotivasi dirimu untuk bisa lebih mahir lagi dalam bahasa Inggris. Terima kasih Ibu atas semua saran dan bantuan Ibu, sehingga saya bisa mempunyai kepercayaan diri untuk tampil di lomba pidato bahasa Inggris ini. Oke, sama-sama Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih atas support dan doanya Ibu. Iya, tanggapan saya sebagai pengamat, dari hasil pengamatan saya, proses coaching itu sudah berjalan sesuai dengan tahapan Tirta. Yang saya bisa jabarkan lebih detail seperti berikut ini. Yang pertama, itu sudah menunjukkan tujuan. Coach sudah baik menyampaikan pembukanya dan mampu membantu coachee untuk merumuskan tujuan yang diinginkan, tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching. Kemudian, pada tahap kedua sudah muncul tahapan identifikasi, di mana dalam tahapan ini, identifikasi ini, pertanyaan coach itu sudah bersifat terbuka, sehingga coach mampu mengeksplorasi diri dengan lancar. Di samping itu juga, coach itu aktif memberikan tanggapan, memberikan umpan balik, dan juga coach itu mengarahkan coach untuk menemukan solusi alternatif dari masalah yang dihadapinya. Kemudian juga sudah menunjukkan rencana aksi. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan secara mandiri dan buat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi lebih spesifik dan akan melibatkan rekan kerjanya. Kemudian juga sudah muncul rasa tanggung jawab. Coach mampu mengarahkan coachee membangun komitmen secara mandiri dan bertanggung jawab. Demikianlah pendapat saya sebagai pengamat. Nah, kita lanjutkan ke kasus kedua. Pada kasus kedua ini, yang bertindak sebagai coach itu Ibu Windriana, sebagai coachee Ibu Fitriatus, sebagai coachee saya sendiri Ida Fitriani dan sebagai pengamat Ibu Fitriatus. Silahkan Ibu Windriana. Terima kasih Ibu Ida Fitriani. Dalam skenario kasus 2, seorang murid bercerita bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian murid ikut dalam les privat bahasa Inggris tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika seorang guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid yang tidak mengikuti les. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Dalam hal ini, silakan diikuti dialog coaching kami bertiga. Terima kasih. Lanjut. Ida, setelah pelajaran, bisakah Ida bertemu dengan Ibu sebentar? Ya Bu, bisa Bu. Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu sepertinya sering melamun di kelas. Apa yang masalah kamu pikirkan, Ida? Iya Bu, akhir ini saya kurang fokus dalam belajar karena memikirkan kenapa ya guru bahasa Inggris itu selalu menyindir saya dan memberikan nilai yang jelek kepada saya. Menyindir bagaimana, Ida? Ibu guru itu bercerita, tapi matanya Bu sambil bercerita melirik kepada saya. Dia mengatakan bahwa les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih keterampilan. Jadi bagi yang tidak datang les itu akan lebih lambat dalam memahami praktek bahasa Inggris. Lalu menurutmu bagaimana, Ida?
Benar juga sih apa yang dikatakan Ibu Guru tersebut bahwa les bahasa Inggris itu penting. Bagus, Ida. Lalu apa yang menjadi hambatanmu datang ke tempat les? Coba kamu ceritakan lebih lanjut. Iya Bu, saya merasa datang ke tempat les itu tidak ada gunanya karena Ibu itu sudah memberikan nilai yang jelek kepada saya. Terus kenapa kamu tidak datang ke tempat les bahasa Inggris itu, Ida? Begini Bu ceritanya, pada hari yang sama saya juga ikut les matematika dari pukul 2 sampai pukul 3 sore. Nah, sedangkan orang tua saya bilang, jangan pernah bolos les matematika, karena matematika itu sangat penting. Jadi menurutmu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapatkan solusinya, Bu, agar Ibu Guru itu tidak selalu menyindir saya ketika belajar bahasa Inggris dan juga tidak memberikan nilai yang jelek kepada saya. Lalu menurutmu bagaimana? Menurut saya sih Bu, dua-duanya penting. Les bahasa Inggris penting, les matematika juga penting. Nah, tindak lanjutmu setelah kita membicarakan masalah saya akan membicarakannya dengan guru bahasa Inggris tersebut. Kalau bisa Bu, waktu lesnya diundur biar tidak bentrokan atau dipindah ke hari yang lain, misalnya hari Sabtu. Karena hari Sabtu saya tidak ada jadwal les matematika, Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah itu, Ida? Saya akan mencoba menemui guru bahasa Inggris lalu membicarakan masalah ini supaya saya juga bisa ikut les bahasa Inggris, Bu. Bagus, Ida. Kamu anak yang baik dan hebat. Kamu pasti bisa melakukannya. Iya Bu, sekarang sudah saya pahami dan sudah saya ketahui apa yang menjadi prioritas dan apa yang harus saya lakukan atas masalah yang saya hadapi ini. Ya Ida, kalau begitu semangat ya, biar masalahnya cepat teratasi. Terima kasih Bu. Ya Ida, kamu pasti bisa. Kalau begitu, saya mohon pamit dulu ya, Bu. Ya, Ida. Semangat ya. Ya, Bu. Terima kasih. Tetap semangat, Bu. Silakan, Bu Fitriatus sebagai pengamat. Oke, terima kasih. Itu tadi kasus kedua tentang seorang anak yang mempunyai permasalahan akan pelajaran terhadap gurunya. Pada dialog tadi sudah terlihat metode Tirta yang dilaksanakan oleh si coach atau si guru. Di mana yang pertama, si guru mencari tujuan utama apa sih yang harus dia selesaikan pada siswa yang menghadap pada dirinya. Kemudian yang kedua, guru pun mencari identifikasi apa saja yang dikeluhkan oleh si coach tadi. Kemudian dia mendapatkannya. Terus coach tadi juga menanyakan rencana atau aksi apa yang nanti yang akan dilaksanakan oleh siswa tersebut secara bertahap. Kemudian yang terakhir, si coaching itu menjelaskan juga bahwa dia akan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dirinya agar nanti antara pelajaran kemudian dengan guru dia bisa menjadi kembali seperti semula, tidak ada permasalahan, dan itulah yang terjadi. Semoga nanti ketika pelaksanaan coaching ini benar-benar semua yang dilaksanakan oleh gurunya adalah hal yang terbaik dari yang mereka laksanakan. Oke, itu pendapat dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitriatus. Kita lanjutkan ke kasus yang ketiga, di mana di kasus ketiga ini yang bertindak sebagai coach itu saya sendiri, Ida Fitriani, sebagai coach Fitriatus Sophia, dan yang bertindak sebagai pengamat Windriana Alwisakiti. Pada kasus 3, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah,
yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika dia sudah mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Kita dengarkan dialog berikut ini. Assalamualaikum Bu Fit, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ida, kabar saya baik. Ya, kemarin katanya mau bercerita sama saya. Coba Bu, ada cerita apa? Oh iya Bu Ida, sebenarnya saya merasa tersinggung ya. Kemarin ada supervisi dari pengawas, kemudian supervisi itu, si pengawas itu langsung menegur cara saya mengajar. Karena pada saat itu saya tidak membawa buku teks. Padahal saya mengajar tentang pengamatan lingkungan kelas. Kemudian si pengawas bilang langsung ke kepala sekolah dan saya pun ditegur langsung oleh kepala sekolah. Nah, begitu ceritanya Bu Ida. Oh, begitu. Berarti kan Ibu sebenarnya sudah punya potensi mengajar di dalam kelas tanpa buku teks, sudah memanfaatkan sumber daya sebagai acuannya. Nah, apakah Ibu ketika mengajar kemarin sudah mengacu pada kurikulum, Bu? Sudah Bu Ida, saya sudah mengacu kepada kurikulum, namun pengawas bilang kenapa nggak pakai buku teks. Jadi permasalahan itu saya itu tidak bawa buku teks, padahal saya sudah menggunakan kompetensi dasar kurikulum yang sudah sesuai. Ternyata tetap saja saya ditegur dan saya dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi solusinya gimana ya Bu ya? Oh, jadi Bu Fit ingin menemukan solusi dari permasalahan ini ya. Jadi, yang diharapkan nanti Ibu bisa menemukan solusi dari masalah ini. Sebetulnya, ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar untuk siswa tersebut? Tentu, saya sudah menyiapkan bahan ajar tersebut dengan mengkondisikan hal-hal yang ada sesuai dengan buku teks dan kurikulum yang ada. Dan saya pun sudah menambahi beberapa elemen seperti saya membuat PowerPoint, kemudian saya mengkondisikan kelas, saya juga moving kelas, jadi langsung ke pengamatan lingkungan. Itu yang sudah saya lakukan, Bu Ida. Padahal sudah bagus ya, sudah memanfaatkan lingkungan, juga mengembangkan berbagai media. Nah, kemudian ketika Ibu mengajar tanpa buku teks itu, ada kendala tidak, Bu? Pada saat kemarin kendala tidak ada. Karena di malam harinya saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi bahan acuan, kemudian sumber-sumber belajarnya, saya juga sediakan juga media pembelajaran untuk disampaikan kepada murid. Saya juga merangkum beberapa buku, lalu saya pun menyajikannya dalam bentuk PowerPoint supaya menarik di hadapan siswa saya. Wah, sudah luar biasa, Bu ya, sudah memanfaatkan berbagai sumber. Lalu, bagaimana hasil dari pembelajaran itu? Dan alhamdulillah hasil dari belajar yang sudah saya laksanakan tersebut, anak-anak ternyata antusias karena mereka langsung bersentuhan dengan alam dan sekitarnya. Di kelas, kita sudah membuat pohon literasi, dan siswa bisa melihat hasil pengamatan dari masing-masing kelompok tersebut. Bahkan pada saat jam istirahat pun banyak anak-anak yang masih asik mengisi pohon literasi. Jadi mereka itu tidak sempat kadang saking menikmati pelajaran tersebut, waktu istirahat pun mereka lupa. Jadi belajar itu. Saking senangnya ya, Bu. Jadi anak-anak senang ya dengan pelajaran seperti itu. Oke, nah gini Bu, ya kira-kira Ibu mau menyampaikan ke kepala sekolah bagaimana? Mungkin kita cari solusi dulu dalam diskusi ini bagaimana cara menyampaikan ke kepala sekolahnya ya. Iya, saya tuh kepikir seperti ini Bu Ida mungkin ya. Saya punya planning gitu,
saya akan datang ke kepala sekolah, kemudian saya juga akan menyampaikan sistem pelajaran yang sudah saya laksanakan, beserta membawa perangkat pembelajaran dan sumber belajar lainnya untuk disampaikan kepada kepala sekolah. Lalu saya berharap nanti kepala sekolah pun bisa menjelaskannya kepada pengawas. Seperti itu, Bu Ida. Iya, sudah bagus sekali, Bu. Nanti Ibu jelaskan lagi ke kepala sekolah hal-hal yang sudah Ibu sampaikan ke saya. Nah, kira-kira, Bu, kapan Ibu mau menghadap kepala sekolahnya? Secepatnya, Bu Ida, saya akan ngobrol dengan teman-teman guru yang lainnya, juga menjelaskan mengenai media pembelajaran yang kemarin, itu juga saya juga membuat rangkuman, dan saya akan segera mungkin menghadap kepala sekolah. Mantap, Bu. Jadi Ibu sudah tahu ya apa yang harus dilakukan? Iya, Bu. Sudah tahu akan melakukan apa. Yang pasti pertama datang silaturahim ke kepala sekolah, menyampaikan menghadap tentang kurikulum, lalu sama-sama menyampaikan nanti apa yang sudah saya laksanakan itu sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang saya sampaikan. Oh iya, nanti hasil belajarnya juga Ibu lampirkan ya ketika menghadap kepala sekolahnya sebagai bukti bahwa apa yang Ibu lakukan itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Iya, Bu Ida, saya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Oke, jadi Bu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu bangun ke dalam pelaksanaan kegiatan yang akan Ibu lakukan? Sebagai komitmen saya, sebetulnya saya ingin dukungan dari teman-teman sejawat, rekan-rekan guru, jika perlu seluruh SDM yang ada di lingkungan sekolah saya, sekaligus saya ingin meluruskan kepada teman-teman supaya tidak menjadi miskomunikasi lagi, agar mungkin tidak ke depannya guru yang lain terkena seperti tadi. Dan terus saya butuh motivasi bahwa apa yang saya lakukan itu tidak salah, sehingga kepala sekolah bisa menyampaikan nanti kepada pengawas. Jadi intinya pada diskusi ini saya butuh dukungan secara moral, secara motivasi, itu pun yang diinginkan dari warga atau teman-teman sejawat saya. Oke, semangat Bu ya. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan ke kepala sekolah itu bisa membuka mata hati kepala sekolah bahwa pembelajaran itu tanpa buku teks bukan tidak baik. Pembelajaran sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik untuk kemajuan siswa. Nah, jangan lupa juga Bu, nanti apa yang Ibu bicarakan dengan kepala sekolah, hasilnya juga ceritakan kepada saya. Semoga tidak ada lagi ganjalan di dalam hati Ibu ya setelah menghadap ke kepala sekolahnya. Iya, Bu Ida, saya berharap saya tidak bingung lagi, tidak stres lagi dengan miskomunikasi ini ya. Iya, Bu. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat Bu Ida yang sudah berdiskusi dengan saya. Akhirnya saya merasa ada beban yang telah berkurang dari pikiran saya. Terima kasih ya Bu Ida. Sama-sama Bu Fit, semangat ya, semoga berhasil. Silakan Bu Windriana sebagai pengamat. Terima kasih Ibu Ida dan Ibu Fitriatus atas coachingnya. Pengamatan saya, umpan balik dari proses coaching yang sudah dilakukan model Tirta ini sudah berjalan dengan baik antara Ibu Ida dan Ibu Fitriatus Saleha. Fitriatus Sophia. Pada kasus 3, di mana tujuannya itu sudah baik, di mana coach sudah mampu membawakan pertanyaan yang terbuka. Coach dapat menyampaikan tujuan dan maksud yang ingin diharapkan dari coach. Kemudian dari segi identifikasi masalah, pertanyaan coach sudah terbuka mengeksplorasi coach, memberikan respon dengan lancar. Kemudian untuk hasilnya, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan secara mandiri oleh coach. Coach dan coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian coach mengarahkan coach membangun komitmen secara mandiri. Demikian dari saya atas pengamatan ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diskusi coaching dengan model Tirta yang sudah dilakukan oleh kelompok 4. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.